Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedulur-sedulur pecinta kung mania semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini Mangun Joyo Channel selesai beraktivitas. Tadinya sudah live streaming, dan ini setelah itu saya mulai mau membuat jamu sendiri, sedulur. Nah, cara membuat jamu yang sederhana dan sangat bermanfaat untuk burung perkutut kita, dan juga insya Allah juga bisa untuk tambahan mencari rezeki untuk kita, karena nanti hasilnya juga bisa kita edarkan atau kita jual seperti itu, sedulur. Jadi caranya sangatlah mudah, bahan-bahannya pun juga simple. Untuk kita mendapatkan bahannya juga tidak akan sulit. Tapi sebelum membahas tentang cara meramu atau cara membuatnya, Mangun Joyo Channel akan menyampaikan beberapa manfaat dari hasil membuat jamu sendiri seperti itu, sedulur. Nah, jadi manfaatnya untuk burung perkutut, apalagi di musim-musim dingin seperti ini, atau untuk burung perkutut yang kurang sehat, tentunya bisa kita untuk membuat jamu perkutut sendiri untuk kita konsumsi, dan juga bisa untuk kita jual, mungkin seperti itu. Jadi tidak ada ruginya kalau kita membuat ramuan atau membuat adonan untuk jamu burung perkutut, karena selain kita bisa memfungsikan untuk merawat burung-burung perkutut kita, juga bisa kita jual, sedulur, untuk tambah-tambah menafkahi anak istri kita seperti itu, okay? Jadi bahannya sangatlah mudah, lah. Seperti inilah bahan-bahan yang perlu kita sediakan, dan monggo kita lihat. Pertama-tama sediakan biji pepaya dan kita jemur hingga betul-betul kering. Lalu biji pepaya setelah kering bisa kita giling menjadi tepung yang begitu lembut. Dan takaran untuk biji pepaya cukup gunakan 1 sendok makan untuk adonan yang pertama kalinya. Dan yang kedua, cukup sediakan 10 helai daun saga yang sudah digiling lembut, atau bisa juga kita menggunakan ulek-ulek, dan bisa kita ulek sampai betul-betul lembut. Dan yang ketiga, kita bisa menyediakan 5 helai daun mentol atau daun mint yang kita giling hingga lembut, atau diulek atau ditumbuk, sedulur, sampai lembut. Dan untuk yang keempat, cukup kita menyediakan 1 siung kunyit, lalu kita giling atau kita tumbuk hingga betul-betul lembut. Dan upayakan untuk menumbuk kunyit harus alasi dengan plastik yang bersih. Yang kelima, cukup kita sediakan 1 siung kencur, lalu kita giling atau ditumbuk hingga betul-betul halus, supaya mendapatkan hasil yang begitu bagus. Yang keenam, cukup kita sediakan 1 potong terasi dengan ukuran 3 cm persegi. Upayakan untuk terasi kita cari betul-betul yang terasi murni dan begitu lembek terasinya, sedulur. Yang ketujuh, cukup kita sediakan atau kita membeli 1/4 kacang hijau. Lalu keadaan kering, kacang hijau tersebut bisa kita giling seperti tepung hingga menjadi tepung yang benar-benar
lembut dan rata, karena supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan mudah untuk dibuat adonan. Yang kedelapan, cukup sediakan 1 butir telur bebek yang masih segar atau yang masih baru. Cukup kita ambil pada putih telurnya saja, sebab putih telur itu nantinya berguna atau berfungsi untuk pelekat pas waktu pembuatan atau penggelintiran pada jamu-jamu tersebut. Nah, jadi para sedulur-sedulur semua yang sudah melihat bahan-bahan yang perlu disediakan untuk membuatnya, cukup kita olah jadi satu atau kita ramu jadi satu pakai tangan. Membuatnya pakai tangan, kita bisa untuk kita aduk pakai tangan, sedulur. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita buat untuk gelintiran-gelintiran seperti itu, kita bisa mengupayakan untuk kita jemur. Nah, dan kenapa kok harus cuman putih telurnya yang digunakan? Karena gini sedulur, karena fungsinya untuk putih telur itu fungsinya untuk memperkeras atau membuat kering pada proses pembuatan jamu kita. Karena kalau dicampur dengan kuningnya telur, nanti tidak akan jadi jamu, sedulur. Jadi jamunya akan selalu lembek dan mudah menjamur seperti itu. Jadi cukup kita memanfaatkan putih telur bebek itu untuk sebagai pengeras atau pengering pada proses pembuatan jamu itu. Nah, setelah kita gelintir-gelintir, nanti bisa kita jemur, sedulur. Kita jemur. Ya, kita jemur. Untuk penjemuran bisa kita taruh di atas nampan, atau bisa kita taruh di atas apa ya, sedulur? Itu untuk mengayak beras itu, sedulur. Jadi yang paling mudah itu nampan, sedulur. Nampan yang terbuat dari aluminium atau yang dari plastik juga bisa. Yang penting bisa untuk meratakan hasil gelintiran dari jamu perkutut itu, dan kita jemur supaya jamunya akan menjadi keras dan kering. Nah, jadi sedulur tidak usah khawatir untuk nanti hasilnya kan akan begitu keras. Tapi setelah nanti dilolohkan atau dijamukan ke burung perkutut, itu pun juga nanti di dalam tembolok juga akan lunak. Karena apa? Karena itu hanya sekedar kering di luar, tapi di dalamnya juga mengalami agak begitu lembek, sedulur, agak lembek. Nah, jadi untuk penyimpanannya pun kalau sudah kering, cukup bisa kita ditempatkan di toples, kita tutup. Usahakan jangan kena air, sedulur. Usahakan jangan kena air. Jadi untuk proses pembuatan jamu seperti itu adonannya tidak perlu air. Cukup dengan itu, sedulur. Nanti bisa lembek, kita ulet-ulet itu dengan terasi itu tadi, pakai terasi yang lembek itu. Nah, nantinya untuk tambah cairnya lagi nanti pakai putih telur itu tadi. Wah, jadi kita ulet-ulet, kita aduk pakai tangan yang begitu lilit. Nah, setelah itu kita bisa ambil dan kita bisa gelintir seperti itu, dulur. Nah, prosesnya sangatlah mudah, tidak ribet dan mudah dipahami, bahkan bahannya pun mudah didapatkan. Nah, mudah didapatkan dan juga nanti hasilnya juga bisa untuk kita pasarkan seperti itu, dulur. Jadi untuk tambah-tambahan ya, untuk tambah-tambahan, untuk penghasilan kita, untuk tambahan ya, untuk tambahan. Jadi tidak bisa untuk menjadi pekerjaan pokok seperti itu. Jadi ngiras-ngirus bahasa Jawanya seperti itu. Bisa kita menggunakan untuk burung-burung kita sendiri dan juga bisa kita pasarkan seperti itu. Ya, saya kira penjelasan dari Mangun Jawa Channel cukup singkat, tidak perlu panjang lebar, karena insya Allah sedulur semua bisa
menerima apa yang sudah saya sampaikan. Selamat mencoba, tutup ngatur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.